go yard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line. Sasaran yang ingin dicapai dari kondisi sumber daya manusia yang baik bagi karyawan maupun pemilik usaha meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama, karyawan yang kompeten. Dengan memiliki karyawan yang kompeten, pemilik usaha dapat memastikan bahwa pekerjaan akan dilakukan dengan baik dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Karyawan yang terampil dan berkualitas juga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Berikut ini adalah beberapa indikator umum yang dapat digunakan untuk menilai standar teknologi pada mesin pembuat kerajinan kayu. Contoh yang pertama, ada kekuatan dan keandalan mesin. Mesin yang baik harus memiliki kekuatan yang cukup untuk menangani tugas-tugas pembuatan kerajinan kayu yang berat tanpa mengalami kerusakan atau kegagalan yang sering. Mesin juga harus dapat beroperasi dengan konsisten dan dapat diandalkan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua ada kemudahan penggunaan. Mesin yang baik harus mudah dioperasikan dan memiliki antarmuka pengguna yang intuitif. Operator harus dapat dengan cepat memahami cara mengoperasikan mesin dan mengatur parameter produk dengan mudah. Dan yang ketiga ada kecepatan dan efisiensi. Mesin pembuat kerajinan kayu yang efektif harus dapat bekerja dengan cepat dan efisien, menghasilkan produk dalam waktu yang singkat. Ini tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga mengurangi waktu tunggu dan biaya produksi. Selanjutnya, yang terakhir, untuk menindaklanjuti strategi penetrasi pasar pada kerajinan kayu, berikut adalah beberapa langkah yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama ada pemahaman pasar, yang dimana melakukan riset pasar untuk memahami preferensi dan tren terkini di industri kerajinan kayu. Yang kedua, ada perluas portofolio produk, yang dimana mengembangkan variasi produk yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, ada harga yang kompetitif, yang dimana menentukan strategi harga yang kompetitif berdasarkan analisis pasar dan biaya produksi. Yang keempat, ada pemasaran yang efektif, yang dimana membuat rencana pemasaran yang komprehensif termasuk penggunaan media sosial, situs web, dan iklan online maupun offline. Yang kelima, ada ekspansi distribusi, yaitu menjalin kerjasama dengan toko-toko retail, galeri seni, atau pusat kerajinan untuk menjual produk. Dan yang keenam, ada pelanggan yang unggul, memberikan layanan pelanggan yang baik, termasuk respon yang cepat terhadap pelayanan atau keluhan pelanggan. Dan untuk yang terakhir ada pantau dan evaluasi, yang dimana melakukan pemantauan terhadap strategi penetrasian pasar yang akan diterapkan, menganalisis hasil penjualan, tanggapan pelanggan, dan perubahan tren pasar untuk melakukan penyesuaian jika diperlukan. Dan yang terakhir, terus meningkatkan strategi seiring dengan perubahan kebutuhan dan persaingan pasar.